pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada perkuliahan minggu kedua terkait dengan siapa itu analis sistem, kemudian apa yang harus dimiliki dan bagaimana yang skill yang harus dipunyai, kemudian juga terkait dengan siklus hidup pengembangan sistem atau yang biasa kita sebut dengan System Development Life Cycle atau SDLC. Saya Yuhana. Kita akan memulai perkuliahan untuk minggu kedua ini. Berikut adalah agenda yang akan kita pelajari atau kita bahas di dalam pertemuan kedua ini. Bagaimana atau siapa analis sistem, kemudian apa dan bagaimana sistem development life cycle, lalu bagaimana mengidentifikasi dan menginisiasi proyek sistem informasi, dan juga membahas terkait dengan analisis kelayakan. Ya, sebelum masuk menjadi seorang analis, teman-teman perlu mengetahui yang disebut dengan sistem development life cycle. Sistem development life cycle adalah proses menentukan bagaimana suatu sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis, merancang sistem, membangunnya, dan mengirimkannya kepada pengguna. Jadi sebuah sistem itu harus dikembangkan terlebih dahulu. Nah, daur hidup tahap pengembangan dari pertama mendapatkan kebutuhan, kemudian dilakukan perancangan, lalu dibangun, dan sampai diberikan kepada pengguna, itu kita sebut sebagai daur hidup pengembangan sistem. Atau di dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai System Development Life Cycle. Kemudian orang kunci yang ada di dalam SDLC itu adalah analis sistem. Ya, ada banyak orang yang terlibat di dalam sistem development life cycle itu. Di antaranya juga ada programmer, kemudian juga ada tester, ada maintainer gitu ya. Tetapi orang kunci yang ada di dalam SDLC atau yang pertama kali berinteraksi dan menentukan apakah sistem itu berjalan dengan baik atau berhasil dengan baik, itu adalah analis sistem. Di mana analis sistem itu menganalisis situasi bisnis. Jadi situasi bisnis di satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda dan itu perlu dilakukan analisis. Kemudian mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Jadi analis sistem yang berpikir untuk ini saya apakan ya biar lebih baik gitu ya. Proses bisnis ketika digunakan atau dipindah menjadi berbasis komputer itu bagaimana ya biar lebih bernilai gitu. Itu adalah perannya analis. Kemudian merancang sistem informasi atau IS information system untuk mengimplementasikan perbaikan itu juga salah satu tugas atau hal yang dilakukan oleh analis sistem. Jadi analis sistem ini memainkan peran kunci dalam proyek pengembangan sistem informasi dan dia bekerja erat dengan semua anggota tim proyek sehingga tim mengembangkan sistem yang tepat secara efektif. Analis sistem juga harus memahami cara menerapkan teknologi untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia yang mencari tahu bagaimana masalah ini diselesaikan, maka dia juga harus memiliki kemampuan terkait dengan teknologi-teknologi apa yang kira-kira bisa kita gunakan di dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh stakeholder ini. Kemudian analis sistem juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang mengidentifikasi peningkatan organisasi yang diperlukan, merancang sistem untuk mengimplementasikan perubahan tersebut, dan melatih dan memotivasi orang lain untuk menggunakan sistem. Jadi banyak ya peran yang bisa dijalankan oleh analis sistem atau tugas yang harus diselesaikan oleh analis sistem.
Nah, untuk bisa menjalankan tugas-tugas tersebut, maka seorang analis sistem itu harus memiliki keterampilan atau skill. Yang pertama adalah skill teknis, di mana seorang analis sistem harus memahami lingkungan teknis, fondasi teknis, dan juga solusi teknis. Oleh karena itu, teman-teman nanti di dalam mata kuliah ini itu juga belajar tentang teknis atau teknik-teknik yang harus dikuasai oleh seorang analis sistem. Yang kedua adalah kemampuan atau keterampilan skill bisnis. Bukan berarti harus berbisnis, bukan, tetapi harus memahami bagaimana teknologi informasi itu dapat diterapkan pada situasi bisnis. Jadi kalau misalnya seperti kemarin kita membahas terkait dengan contoh aplikasi kasir gitu ya. Bagaimana situasi bisnis yang ada di dalam supermarket itu, maka dia harus memahami pelanggan itu datang kemana, kemudian setelah itu bagaimana berapa lama waktu yang seharusnya diberikan gitu ya, kemudian barang apa saja yang kira-kira nanti akan diambil, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh pelanggan untuk mereka merasa nyaman di dalam supermarket itu, misalnya dengan mengetahui harga, mengetahui diskonnya, dan lain sebagainya, maka itu perlu dimiliki skill bisnis itu oleh seorang analis. Kemampuan berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang analis adalah analitik. Ya, namanya saja sistem analis sistem. Maka dia harus memiliki kemampuan terkait dengan menganalisis sesuatu. Analisis atau analitik ini maksudnya apa? Bahwa dia harus mampu menjadi pemecah masalah. Jadi kalau ada problem, bagaimana memecahkannya? Maka itu kemampuan dari seorang analis sistem. Kemampuan berikutnya yang harus dimiliki oleh analis sistem adalah interpersonal. Kemampuan interpersonal ini memerlukan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Jadi bagaimana bisa berkomunikasi secara efektif, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ini diperlukan oleh seorang analis. Kemampuan berikutnya adalah manajemen. Seorang analis itu harus memiliki kemampuan manajemen, di mana kenapa dia harus memiliki kemampuan manajemen? Karena dia perlu mengelola orang dan mengelola tekanan dan risiko. Jadi dia mengidentifikasi resiko-resiko apa, tekanan-tekanan apa, dan itu dilakukan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan inilah yang dimaksud dengan pengelolaan manajemen. Yang berikutnya, kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang analis sistem adalah etis. Apa itu? Bahwa dia harus berurusan dengan semua orang, berurusan dengan semua hal-hal yang tadi dia lakukan itu secara adil, kemudian jujur, dan etis dengan anggota proyek, manajer, dan pengguna sistem lainnya. Istilahnya, teman-teman analis itu memiliki etika yang bagus. Ya, di dalam berinteraksi, di dalam mengerjakan pekerjaannya, dan juga di dalam melakukan proses komunikasi dengan anggota tim yang lain ataupun stakeholder. Ya, 6 kemampuan ini harus dimiliki oleh teman-teman sebagai analis sistem, dan ini bisa kita pelajari sebagian besar di dalam mata kuliah APSI. Nah, kalau sudah memiliki skill atau kemampuan yang tadi saya sebutkan, lalu sebenarnya peran analis sistem itu apa gitu ya. Yang pertama, bahwa analis sistem itu bisa menjadi analis bisnis. Jadi kalau mau lebih fokus lagi, teman-teman bisa berprofesi gitu ya. Nanti kalau di perusahaan besar itu analis itu ada tingkatannya. Nah, yang pertama adalah analis bisnis. Apa itu analis bisnis? Analis bisnis itu menganalisis yang fokusnya adalah pada masalah bisnis di sekitar sistem. Jadi memang masalah bisnis yang ada di sistem itu diteliti atau dilihat atau dirancang
dibahas ataupun digali oleh analis yang disebut dengan analis bisnis. Kemudian yang kedua adalah analis sistem, di mana berfokus pada masalah sistem informasi yang ada di sekitar sistem. Jadi kalau analis sistem itu fokusnya adalah di analis di sistemnya. Di sistemnya. Kalau di sistem ya berarti hardware-nya, software-nya, itu fokusnya. Kemudian yang berikutnya adalah analis infrastruktur. Infrastruktur ini nanti berkaitan dengan masalah teknis seperti jaringan, kemudian peralatan atau perlengkapan yang harus ada gitu ya. Maka seorang analis infrastruktur ini nanti sampai dengan menggambar jaringannya seperti apa dan seterusnya. Jadi arsitekturnya seperti apa, ini lebih pada tugasnya analis infrastruktur. Kemudian analis perubahan manajemen, ini berfokus pada masalah manajemen dan orang-orang di sekitar instalasi sistem. Lalu analis sistem itu juga bisa karir tingginya adalah sebagai manajer proyek, di mana memastikan bahwa proyek itu selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, dan bahwa sistem memberikan value atau nilai tambah yang diharapkan kepada organisasi. Bisa dipahami ya? Oke. Ini adalah peta jalur karir untuk analis sistem. Ya. Karir untuk analis sistem itu entry levelnya bisa sebagai business function spesialis maupun sebagai programmer atau analis. Ya. Setelah menjadi function spesialis, ya, maka dia bisa kemanapun ya, bisa jadi requirement analis, bisa business analis, sistem analis, bahkan infrastruktur analis. Sama seperti ketika dia jadi programmer atau analis pada umumnya, dia bisa spesialisasi ke analis yang spesial ini ya. Jadi requirement analis, business analis, sistem analis maupun infrastruktur analis. Untuk kemudian lebih tinggi lagi bisa jadi change management analis kalau dari requirement analis maupun business analis. Atau dari business analis juga bisa menjadi project manager. Sistem analis juga bisa menjadi project manager, dan untuk infrastruktur analis dia bisa menjadi software arsitek. Ya, maka ini adalah karir path, jalur karir untuk analis sistem yang mungkin teman-teman temui nanti pada saat teman-teman sudah bekerja di perusahaan. Berikut adalah sistem development life cycle, di mana SDLC ini terdiri atas 4 fase dasar, yaitu planning, analisis, ya, desain atau perancangan, dan juga implementasi. Kurang lebih SDLC seperti ini, tapi nanti tinggal metodenya seperti apa yang akan kita gunakan, gitu ya. Tetapi secara garis besar dari ide untuk bisa dijadikan sistem yang sukses itu melalui 4 tahapan. Tahapan perencanaan, tahapan analisis, tahapan perancangan, dan juga tahapan implementasi. Di mana setiap fase itu terdiri dari langkah-langkah yang mengandalkan teknik yang menghasilkan dokumen, ya, menghasilkan hasil. Jadi kalau tahapan ini pasti punya hasil berupa dokumen spesifik yang menjelaskan berbagai elemen yang ada di dalam sistem sesuai dengan porsinya pada saat itu. Ya, di fase perencanaan. Perencanaan merupakan fase dasar, ya, proses dasar untuk memahami mengapa sistem informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangunnya. Fase ini memiliki 2 langkah ya. Selama inisiasi proyek, nilai bisnis sistem untuk organisasi diidentifikasi. Bagaimana cara menurunkan biaya atau meningkatkan pendapatan itu diidentifikasi. Makanya analis bisnis yang berperan di sini. Kemudian selama manajemen proyek, manajer proyek membuat rencana kerja, staf proyek, dan menempatkan teknik di tempat untuk membantu tim proyek mengendalikan dan mengarahkan proyek melalui seluruh SDLC. Di fase analisis, yang dilakukan adalah menjawab pertanyaan tentang ini, who, what, where, dan when.
Jadi siapa yang akan menggunakan sistem, apa yang akan dilakukan sistem, di mana sistem akan digunakan, dan kapan sistem akan digunakan. Selama fase ini, tim proyek menyelidiki setiap sistem saat ini, mengidentifikasi peluang peningkatan, dan mengembangkan konsep untuk sistem baru. Fase analisis memiliki 3 langkah, di mana terdapat strategi analisis, pengumpulan persyaratan atau kebutuhan, dan proposal sistem. Di strategi analisis ini dikembangkan untuk memandu upaya tim proyek, termasuk studi tentang sistem saat ini dan masalahnya, dan membayangkan cara untuk merancang sistem baru. Sementara di pengumpulan kebutuhan atau requirement atau persyaratan, analisis informasi ini mengarah pada pengembangan konsep untuk sistem baru. Jadi apa yang dibutuhkan yang nanti akan dikembangkan. Dan konsep ini digunakan untuk membangun satu set model analisis. Berikutnya adalah membuat proposal sistem. Ya, proposal ini akan disampaikan kepada sponsor proyek dan individu kunci lainnya yang memutuskan apakah proyek harus terus bergerak maju. Di fase desain, tadi sudah sempat dibahas bahwa fase desain memutuskan bagaimana sistem akan beroperasi. Dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, antarmuka pengguna, formulir, dan laporan yang akan digunakan, termasuk program khusus, database, dan file yang akan dibutuhkan. Ini bagaimana dia akan beroperasi. Strategi desain ini menjelaskan apakah sistem akan dikembangkan oleh perusahaan atau di luar perusahaan. Dan fase desain itu memiliki 4 langkah desain, ada desain arsitektur, desain data, desain program atau algoritma, dan juga desain antarmuka. Di dalam desain arsitektur menggambarkan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang akan digunakan. Sementara di desain data, teman-teman akan belajar atau mengerjakan spesifikasi basis data dan file. Dokumen-dokumen ini menentukan apa dan di mana data akan disimpan. Kemudian desain program atau algoritma menentukan program apa yang perlu ditulis dan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian desain antarmuka atau antarmuka pengguna, ini adalah UI atau GUI ya, di mana antarmuka eksternal dengan sistem lain atau hardware dan antarmuka internal antara modul dalam satu sistem ini ditentukan. Bisa dipahami ya. Nah, di fase penerapan atau implementasi atau coding, selama fase implementasi sistem dikembangkan atau dibeli dalam hal paket perangkat lunak dan diinstal. Jadi fase implementasi itu adalah fase di mana kita melakukan pengkodean. Kemudian setelah selesai, maka di fase ini kode tadi bisa diinstal untuk digunakan ya. Dan fase ini biasanya merupakan bagian proses yang paling lama dan paling mahal ya, karena mengkode kemudian menginstal dan lain-lain ini biasanya butuh orang banyak ya. Ada 3 langkah di fase implementasi konstruksi sistem. Ini sistem dibangun dan diuji ya. Ketika melakukan coding itu kita dinamakan konstruksi sistem ya, melakukan konstruksi sistem. Membangun dan menguji, memastikan kinerja seperti yang dirancang, kemudian melakukan instalasi, jadi sistem lama dimatikan dan yang baru dihidupkan, dan ada rencana dukungan atau rencana maintenance, termasuk tinjauan pasca implementasi, serta cara sistematis untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan untuk sistem. Mohon maaf. Identifikasi dan inisiasi proyek. Sebuah proyek diidentifikasi ketika seseorang dalam organisasi mengidentifikasikan kebutuhan bisnis untuk membangun sistem. Dan suatu kebutuhan dapat muncul ketika suatu organisasi mengidentifikasi cara-cara unik dan kompetitif untuk menggunakan IT. Untuk meningkatkan kemampuan teknologi yang muncul seperti komputasi awan, RFID, dan Web 2.0. Di sini teman-teman akan mengenal yang namanya BPM, Business Process Management, di mana banyak proyek sistem informasi baru ini tumbuh dari BPM. BPM adalah metodologi yang digunakan oleh organisasi untuk terus meningkatkan proses bisnis ujung ke ujung. Jadi Business Process Management, manajemen proses bisnis itu melakukan peningkatan dari satu proses ke proses berikutnya.
Di dalam proses BPM ini dilakukan penentuan dan pemetaan langkah-langkah dalam proses bisnis, selalu menciptakan cara untuk meningkatkan langkah-langkah dalam proses yang menambah nilai, menemukan cara untuk menghilangkan atau mengkonsolidasikan langkah-langkah dalam proses yang tidak menambah nilai, dan membuat serta menyesuaikan alur kerja elektronik agar sesuai dengan peta proses yang ditingkatkan. Untuk sementara sampai di sini, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.